Pemirsa Tempo, kita masih dalam acara Ngobrol Tempo terkait dengan diskusi terkait peduli dan edukasi atau pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah sendiri. Dan tentunya hari ini saya langsung mengundang para narasumber untuk hadir bersama dengan kita untuk berdiskusi dan menempati kursi yang telah tersedia. Kepada Bapak Heldy Agustian selaku Wali Kota Cilegon dipersilakan. Pak, ini kota Cilegon ini jadi kota percontohan karena menjadi kota yang pertama di Indonesia bisa berhasil mengubah sampah menjadi energi itu sendiri ya Pak. Boleh diceritain nggak awal mulanya seperti apa sih Pak? Sebelumnya kami melihat bahwa sampah di kota Cilegon ini tahun 2019 itu terbakar. Jadi banyak dan itu memerlukan waktu kurang lebih 10 hari untuk memberhentikan apinya saja. Jadi pada saat kami menjabat di bulan Februari itu, kemudian kami melihat ada peluang di dalam Perpres 35 2018. Pada saat itu Pak Presiden sudah menunjuk 12 kabupaten kota seluruh Indonesia, namun itu belum berjalan. Nah peluang ini yang kami tangkap sebetulnya. Karena di Cilegon ini industrinya kritikal semuanya, jadi situasi COVID-19 itu bagi kami nggak terlalu berpengaruh banget gitu ya. Justru sampahnya semakin banyak. Maka pada saat kami dilantik Februari, April langsung kami bertemu dengan PLTU pada saat itu. Terus kemudian kami punya ide biar bersama-sama di bulan Agustus kami MOU. Kemudian di tahun itu juga tahun 2021 di tanggal 1 Desember pabrik sampah sebagai sampling dengan kapasitas 5 ton per hari sudah siap tersedia. Ya alhamdulillah setelah itu karena bentuk sampah kami ini berbeda dengan kabupaten kota lain mungkin. Bentuk kami adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Karena kami juga dekat dengan PLTU itu kapasitasnya 400 ton per hari kurang lebih 5% itu 2000 sebetulnya kebutuhannya. Nah itu kan tidak tercukupi. Kalau 30 ton per hari itu paling juga 60%-nya jadilah. Nah, jadi untuk co-firingnya. Maka alhamdulillah kemarin kami sama-sama Padang Pak Henry dapat bantuan dengan program ISWMP, jadi dari Bank Dunia. Alhamdulillah kalau Cilegon kemarin udah MOU, kita dapat 102 miliar, dibangun lagi dengan kapasitas 200 ton per hari. Insya Allah kalau pabrik ini jadi tahun 2025, karena kapasitas Cilegon itu produksi sampahnya kurang lebih di angka 230-240 gitu, Insya Allah kita defisit sampah tahun 2025. Kemudian kita kerjasama juga selain PLTU, yaitu dengan Candrasri. Candrasri menarik, kita lagi join sama Candrasri kalau bisa juga di satu tempat di Bagendung situ. Karena pabrik yang dibuat oleh Candrasri itu di kecamatan lain bentuknya adalah sampah plastik yang diambil, yang dikelola, bisa jadi minyak tanah, bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Nah selama ini mereka bantu untuk beberapa para nelayan gitu ya. Jadi sampah plastik kita juga artinya punya kemanfaatan atau daya jual lah setelah diolah gitu seperti itu. Pak, boleh diberikan closing statement ya Pak, dipersilakan. Ya pengelolaan sampah ini memang tidak mudah. Yang pertama itu, tapi tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Karena yang paling terpenting bagi kami di Kota Cilegon itu, nah sebelumnya itu kan memang tidak ada alat pengelolaan sampah yang memang betul-betul dimiliki. Nah saya yakin di kabupaten kota lain juga hampir sama seperti itu. Hanya tinggal buang, dipilah, ya udah tidak ada penyelesaian jika tidak ada alatnya. Maka tadi kami bilang yang pertama adalah niat terlebih dahulu ya. Kalau kita punya niat secara otomatis ada jalan di situ. Ya, dengan tanpa menggunakan APBD kami bisa membuat sebuah alat ya, dan ini pertama kali tadi saya sampaikan di Indonesia dengan bentuk co-firing itu dengan bekerja sama tentunya dengan industri sekitar yang ada di tempat kami. Mungkin juga di kabupaten kota lain juga akan ada seperti itu. Kemudian yang kedua, selain niat tadi tentunya kolaborasi kepada seluruh masyarakat, kolaborasi antara tripartit, mungkin pemerintah, industri, masyarakat bersama-sama
agar tata kelola pengelolaan sampah ini menjadi jauh lebih baik, karena dari sampah ini bisa saja mengakibatkan kembali lagi ke masyarakat tadi seperti Pak Henry katakan tadi, artinya balik lagi bisa banjir, bisa yang lainnya gitu, seperti itu. Dan yang terakhir ya kami merasa bersyukur saja karena bagi kami itu bagaimana menciptakan suatu nothing to something yang nggak bisa menjadi bisa. Dan mudah-mudahan tadi saya berdua sama beliau sebetulnya untuk mendapatkan ISWMP itu dari Bank Dunia, sebetulnya kita sudah melalui tahapan yang pertama, hanya ada 40 kabupaten kota se-Indonesia. Yang hadir pada saat itu 36. Wow, Ya. keren. Dari 36 itu dipilih cuma ada 6, Ya, termasuk beliau wow. dan kami. Oke. Ya, dari janji 120 miliar, actualnya kemarin tanda tangan, alhamdulillah. Mau berapapun yang penting di atas 100 miliar. Dapat 102 miliar. Wih. Dan kami sama-sama sudah menyiapkan lahan 1 hektar. Ya. Dan lahan itu pasti akan penuh sebanyak 1 hektar berikut dengan semua peralatannya. Ya. Dengan kapasitas 200 ton per hari. Wow. Nah, kami di kesempatan yang baik ini, karena ini sudah juga kami siarkan di beberapa media, apalagi ini di Tempo juga secara langsung, mudah-mudahan ya Direktorat Kementerian PUPR melalui Cipta Karya mudah-mudahan bisa merealisasikan apa yang menjadi komitmen kita bersama, agar supaya kami wali kota ini tidak disebut apa ya Sebut apa tuh Pak? prajanji Oh, gitu ya, karena ini memang kita melalui kompetisi gitu Ya, dan ya, ini ya. sudah terrealisasi dan sudah ya MOU. Nah, harapan kami terakhir adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa.